Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini kita belajar sosiologi di kelas 10 semester 1. Nah, karena ini adalah pertemuan pertama, hari ini agendanya adalah saya akan memaparkan dulu seputar materi yang akan kalian pelajari di semester 1 ini, termasuk juga nanti penilaian-penilaian yang nanti akan dilakukan dan tugas-tugas kita selama 1 semester ke depan. Nah, untuk mengawali pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, cukup. Nah, barangkali di sini semua ada yang masih asing ya dengan istilah sosiologi, karena dulu di SMP untuk mata pelajarannya adalah ilmu pengetahuan sosial terpadu atau IPS terpadu. Nah, sebenarnya sosiologi ini di SMP sudah dipelajari di IPS terpadu, hanya saja masih sedikit. Nah, di SMA kita akan mendalami lebih jauh tentang konsep-konsep yang ada di mata pelajaran sosiologi. Nah, untuk 1 tahun ke depan kalian akan bersama saya. Barangkali yang belum kenal, nama saya Fedri Apri Nugroho. Kalian bisa panggil saya Pak Fedri. Dulu saya kuliah di UNS ya. UNS itu Universitas 11 Maret. Lalu saya melanjutkan di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya pernah mengajar di beberapa daerah di Jawa Tengah, di Nusa Tenggara Timur, di Jogja, di Jakarta, dan saat ini saya mengajar di SMA 14 dan ada tambahan jam di SMA 39. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti jika ingin tanya-tanya silahkan kontak saya melalui WA. Nomor saya sudah ada di grup kelas kalian masing-masing. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di semester 1 ini? Kita ada 2 KD. Kalau di mata pelajaran lain mungkin banyak ya KD-nya ya. Tapi kalau di sosiologi hanya ada 2 KD yang akan kita pelajari. KD yang pertama itu tentang memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi mengkaji gejala sosial di masyarakat. Nah, ini untuk KD pengetahuan. Lalu untuk KD keterampilannya menalar suatu gejala sosial di lingkungan sekitar dengan menggunakan pengetahuan sosiologis. Nah, masing-masing KD ini ada 30 jam pelajaran. Kalau di waktu normal, setiap kali tatap muka di kelas 10 itu ada 3 jam pelajaran. Jadi kalau kita bagi 3 jam, 30 JP itu berarti 10 kali pertemuan. Itu sudah termasuk ke dalam penilaian harian maupun remedial itu ya. Lalu KD yang kedua, mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Serta KD keterampilannya mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Nah, untuk KD yang pertama ini saya menyebutnya bab tentang sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sedangkan yang kedua saya menyebutnya materi tentang hubungan sosial. Jadi masing-masing ada sekitar 10 kali pertemuan. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari mengenai yang pertama adalah pengertian sosiologi dan yang kedua adalah ciri-ciri sosiologi. Sebagai pengantar, saya di sini menuliskan bahwa kehidupan manusia itu bersifat dinamis. Setiap aktivitas yang dilakukan individu maupun kelompok akan selalu menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Nah, di sini
artinya adalah semua aktivitas yang dilakukan dalam masyarakat atau di dalam kehidupan manusia itu menjadi objek kajian dari ilmu sosiologi. Jadi ilmu sosiologi itu mempelajari segala aspek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk bab yang pertama kita akan mempelajari hakikat ilmu sosiologi, cabang-cabang ilmu sosiologi, dan fungsi ilmu sosiologi. Nah, sekarang kita akan mempelajari pengertian sosiologi menurut para ahli. Saya di sini mengutip ada 4 tokoh yang menjelaskan tentang pengertian sosiologi. Yang pertama adalah Pitirim Sorokin, lalu ada Max Weber, lalu ada Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, serta yang keempat adalah Paul Horton. Nah, kita lihat pengertian sosiologi menurut Pitirim Sorokin. Pitirim Sorokin menjelaskan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, serta gejala sosial dengan gejala non-sosial, misalnya gejala geografis dan gejala biologis. Nah, seperti misalnya kalau kita melihat situasi sekarang akibat dari adanya wabah COVID-19, itu akan menimbulkan berbagai macam gejala. Di antaranya adalah ada gejala ekonomi, gejala hukum, moral, termasuk juga gejala-gejala geografis dan biologis. Ketika terjadi wabah, maka banyak orang yang terdampak secara finansial, banyak yang di PHK, kehilangan pekerjaan, atau menurunnya pendapatan, sehingga diiringi dengan meningkatnya kriminalitas, banyaknya orang yang dipenjara, atau juga kehidupan keluarga yang semakin tidak harmonis. Nah, hubungan antara berbagai macam gejala sosial ini menurut Pitirim Sorokin bisa dipelajari dalam ilmu sosiologi. Nah, kalau kaitannya antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, seperti misalnya gejala geografis, gejala biologis, virus COVID-19 sebenarnya itu adalah gejala non-sosial. Ya, dalam artian bukan disebabkan oleh dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, tetapi walaupun ini adalah gejala non-sosial, dia mempengaruhi gejala sosial secara menyeluruh. Ya, termasuk tadi yang sudah saya sebutkan di awal, mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi pendidikan, mempengaruhi hukum, dan lain sebagainya. Jadi hubungan antara gejala sosial ataupun gejala non-sosial itu menurut Pitirim Sorokin menjadi objek kajian ilmu sosiologi. Lalu yang kedua adalah menurut Max Weber. Max Weber menjelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tindakan sosial atau perilaku-perilaku manusia. Nanti kita akan pelajari lebih jauh untuk tindakan sosial, karena ada beberapa tipe tindakan sosial menurut Max Weber. Tetapi pada intinya di sini tindakan sosial yang dilakukan oleh setiap manusia itu menurut Max Weber selalu diorientasikan kepada orang lain. Jadi yang dimaksud dengan sosial di sini adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang mana tindakan tersebut diorientasikan atau ditujukan kepada orang lain. Nah, tentu kita sebagai manusia selalu berinteraksi, bersosialisasi, sehingga pasti di dalamnya banyak terdapat tindakan-tindakan sosial yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Lalu yang ketiga, menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, sosiologi adalah ilmu masyarakat, ilmu yang mempelajari struktur proses sosial
termasuk perubahan-perubahan sosial. Ya, mempelajari struktur sosial, proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Struktur itu kan ibaratnya seperti kalau kalian lihat struktur kelas itu kan ada ketua, ada sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Sebenarnya di dalam masyarakat itu juga terdapat struktur, hanya saja dia tidak terlihat. Ya, struktur misalnya kelas atas dengan kelas bawah, kelas menengah, ada struktur orang-orang yang mempunyai jabatan, orang-orang yang tidak mempunyai jabatan. Itu sebenarnya struktur. Nah, sosiologi mempelajari struktur sosial yang ada di masyarakat, termasuk proses-proses sosial dan perubahan sosial. Apalagi sekarang ini semuanya serba berubah akibat digitalisasi, termasuk di dunia pendidikan. Akibat adanya wabah COVID ini menuntut kita semua untuk menguasai teknologi. Nah, ini semua juga menjadi objek kajian sosiologi menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Dan yang keempat, menurut Paul B. Horton, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok-kelompok dan produk hasil kehidupan kelompok tertentu. Ya, jadi ini lebih spesifik menurut Paul B. Horton bahwa sosiologi itu mempelajari kehidupan kelompok-kelompok dan hasil dari kelompok itu. Hasil dari suatu kelompok itu bisa berupa nilai, norma, kebudayaan, kebiasaan yang mungkin antara satu dengan yang lainnya ini memiliki ciri khas. Ya, misalnya orang Betawi, orang Jawa, orang Batak, orang Minang tentu memiliki produk hasil dari kehidupan mereka yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang menjadi kajian sosiologi menurut Paul B. Horton. Setelah kita mempelajari pengertian sosiologi menurut para ahli, sekarang giliran kalian untuk membuat kesimpulan. Jadi silahkan gunakan handphone, atau kalau kalian sudah dapat buku, silahkan buka buku, cari referensi sebanyak-banyaknya mengenai pengertian sosiologi menurut para ahli, lalu coba simpulkan menurut pemahamanmu mengenai pengertian sosiologi. Kalian sementara bisa membuat kesimpulan itu di buku tulis. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mempelajari tentang ciri-ciri sosiologi. Jadi, sebagai suatu ilmu, sosiologi itu memiliki beberapa ciri. Ada 4 ciri yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah empiris. Empiris itu artinya sosiologi didasarkan pada observasi terhadap segala kenyataan di masyarakat yang hasilnya tidak berspekulatif. Nah, jadi objek kajian sosiologi itu selalu didasarkan pada fakta, pada kenyataan yang ada di masyarakat. Makanya disebut empiris. Serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Spekulatif itu artinya menduga-duga. Ini nanti kaitannya sama awal kemunculan sosiologi yang dari filsafat. Kalau filsafat itu adalah pengetahuan yang lebih subjektif karena hanya melihat dari sisi tokohnya, ilmuannya. Sementara kalau sosiologi ini harus didasarkan pada apa yang benar-benar terjadi di masyarakat dan hasilnya tidak bersifat spekulatif atau menduga-duga. Itu yang dimaksud ciri sosiologi, yaitu empiris. Lalu yang kedua, teoretis. Teoretis itu artinya sosiologi selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan untuk menghasilkan teori keilmuan. Nah, ini ada tipe ini ya, harusnya hilang. Jadi saya ulangi, teoretis artinya sosiologi selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan untuk menghasilkan teori keilmuan.
Jadi penjelasannya seperti ini. Abstraksi itu adalah kesimpulan. Jadi setelah kita melakukan pengamatan di masyarakat, fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, sosiolog itu akan selalu berusaha untuk menyusun abstraksi. Abstraksi itu kesimpulan dari apa yang dihasilkan dari pengamatan itu. Nah, dari abstraksi tersebut, itulah yang nanti akan menghasilkan teori-teori keilmuan. Jadi teori-teori dalam sosiologi itu selalu didasari pada hasil observasi terhadap kenyataan yang ada di lapangan. Tuh. Misalnya kita bicara tentang teori labeling misalnya. Oh, orang ketika melakukan penyimpangan itu diakibatkan karena dia mendapatkan label atau stigma yang negatif dari orang. Nah, akibat dari label itu bukan justru membuat orang menjadi berhenti melakukan penyimpangan, tetapi justru malah terus-terusan melakukan penyimpangan. Nah, berarti teori labeling tadi memang didasarkan pada hasil observasi di masyarakat, bahwa memang ketika kita selalu menjuluki si A dengan sebutan pemalas misalnya, nah bukan malah dia itu termotivasi untuk berubah menjadi lebih baik, tapi banyak kasus justru malah banyak yang menjadi semakin malas. Nah, itu ada teori dalam sosiologi yang disebut dengan teori labeling. Itu kaitannya sama ciri sosiologi yang bersifat teoretis. Lalu yang ketiga, kumulatif. Kumulatif artinya teori-teori dalam sosiologi itu dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada sebelumnya, kemudian diperbaiki, diperluas, dan diperdalam. Artinya dalam sosiologi ini teorinya tidak bersifat statis. Teori A bisa diperbaharui dengan teori yang lain, karena kehidupan masyarakat itu kan selalu berkembang ya. Misalnya dulu dalam teori sosiologi klasik, salah satu tokoh sosiologi Karl Marx menjelaskan teorinya dalam teori konfliknya, bahwa suatu saat itu akan terjadi masyarakat tanpa kelas. Tuh, karena kelas proletar itu akan menang melawan kelas borjuis. Tetapi pada kenyataannya sampai sekarang yang namanya masyarakat tanpa kelas itu tidak pernah terjadi misalnya. Tuh. Karena apa? Karena memang di dalam masyarakat itu ada struktur yang terbentuk, yang mana mau tidak mau harus ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang menguasai, ada yang dikuasai. Maka teori Karl Marx itu banyak dibantah oleh tokoh-tokoh sosiologi yang lain. Nah, itu artinya dalam sosiologi itu teorinya itu kumulatif, tidak statis, tetapi senantiasa untuk diperbaiki, diperluas, diperdalam, dan selalu dikembangkan. Yang keempat, non-etis. Kalau kita bicara sosiologi, maka kita tidak membicarakan baik buruknya, benar salahnya fakta, tetapi yang lebih penting dalam sosiologi adalah menjelaskan fakta secara analitis dan objektif. Sebagai contoh misalnya kalau kita membahas mengenai kejahatan atau misalnya prostitusi gitu ya. Nah, maka kita tidak bicara tentang pelakunya itu baik atau buruk, tetapi lebih kepada kenapa itu terjadi, bagaimana cara mengatasinya, mengapa demikian. Jadi yang terpenting dalam sosiologi itu bukan membicarakan baik dan buruknya secara normatif ya, tetapi lebih kepada menjelaskan secara analitis, secara objektif untuk memperdalam fakta yang dipelajari. Nah, mungkin sekian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Kita sudah mempelajari tentang pengertian dan ciri-ciri sosiologi. Untuk tugas nanti akan ada di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.